أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memasuki malam nisfu Sya'ban. Insyaallah malam Selasa lusa kita akan melaksanakan kegiatan malam nisfu Sya'ban. Kita akan membahas bagaimana keutamaan bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah sering berpuasa di bulan Ramadan, kadang-kadang full sebulan. Tapi tahun besoknya Rasul hanya 15 hari. Jadi menandakan bahwa apabila Rasulullah sampai berpuasa berturut-turut di bulan Sya'ban, tak diwajibkan. Siti Aisyah mengatakan, kadang-kadang aku melihat Rasulullah tidak pernah berbuka puasa, berarti puasa terus bulan. Dan ada kalanya Rasulullah tidak berpuasa di bulan Sya'ban. Kalau misalnya berturut-turut dilaksanakan oleh Rasulullah 2 tahun berikutnya, nanti takutnya wajib. Kalau wajib kan berat. Puasa Sya'ban diwajibkan sampai Ramadan 2 bulan, sehingga ini sebagai kesunahan. Dan sedangkan di sini bahwa Rasulullah mengerjakannya sebulan penuh. Tapi di dalam hadis yang lain, kadang-kadang Rasulullah hanya beberapa hari saja berpuasa di bulan Sya'ban. Ya. Karena saumu Sya'bana li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'bana. Ya. Sesungguhnya Rasulullah melaksanakan puasa Sya'ban sebulan penuh. Karena di bulan Sya'ban ini bahwa amal kita diangkat. Yarfa'ullahu a'malal ibadi kulluha fi hadzal syahr. Allah akan menerimanya semua amal-amal ibadah kita pada bulan ini, terutama malam nisfu Sya'ban, yang mana buku catatan amal kita akan diangkat, sehingga ketika kita malam nisfu Sya'ban, syukur-syukur kita bisa menghatamkan Al-Quran, bisa bersedekah, bisa silaturahmi, bisa zikir, dan bisa berpuasa hari Seninnya. Ya. Jadi ketika amal kita diangkat, kita sedang dalam keadaan berpuasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala alaihi salatu wassalam atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban wa qala ya Muhammad hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmati. Telah datang kepadaku malaikat Jibril pada malam nisfu Sya'ban, dan malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, ya Rasulullah, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmati. Malam ini Allah membuka semua pintu-pintu langit dan semua pintu-pintu rahmat. Maka jangan sampai kita mengabaikan malam nisfu Sya'ban. Ya. Fakum wasolli warfa ra'saka wa yadaika ila sama. Maka berdirilah dan laksanakan solatlah, dan angkat kepalamu dan kedua tanganmu ke langit, yakni berdoa, doa nisfu Sya'ban. Ya. Fakultu ya Jibril, maka aku bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, ma hadhil lailah, malam apakah ini sampai Allah membuka semua pintu langit dan semua pintu rahmat? Faqala hadhihi lailatun yuftahu fiha salasu mi'ati babin minar rahmati. Jadi mengatakan malam ini Allah membuka 300 pintu rahmat
Sedangkan orang mendapatkan satu rahmat saja dijamin masuk ke dalam surga. Ini mah malam nisfu Sa'ban Allah membuka 300 pintu rahmat. Fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'a. Dan Allah akan mengampuni semua orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya. Illa man kana sahiran, kecuali orang yang tukang sihir tidak akan diampuni malam nisfu Sya'ban. Termasuk orang yang nonton sihir, orang yang suka nonton sihir, ya, tidak akan diampuni malam nisfu Sya'ban. Au kahinan, atau dukun, ya, tukang tenung, tukang ramal, ya, termasuk diantara tukang santet, tidak akan diampuni malam-malam nisfu Sya'ban. Au musyahinan, atau orang yang suka berantem, ya, dengan dulur berantem, dengan tetangga berantem, ya, tidak ada damainya itu, ya, orang yang suka berantem, berkelahi. Admuni khamrin, atau orang yang suka minum minuman keras, malam nisfu Sya'ban tidak akan diampuni. Au musirun ala zina, atau orang yang terus-menerus berzina, artinya kawin beda agama. Orang kawin beda agama selamanya berzina, kenapa? Tidak sah perkawinannya. Au akila riba, atau orang yang makan riba, rentenir, ya, bang emok dan sebagainya. Au aqal walidaini, atau orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Pas malam nisfu Sya'ban kalau bisa minta maaf ke orang tua, ya. Sebab tahu kita pernah menyakiti orang tua kita diam saja, ya, tidak ngomong, ya, kita yang sebagai anak muda minta maaf kepada orang tua. Kita harus birrul walidain. Awin namama, atau orang yang mengadu domba sesama muslim, ya, yang tadinya damai akhirnya bisa berantem karena ada provokatornya, ya. Termasuk diantaranya negara lagi aman, banyak provokator sehingga jadi kacau, ya. Al-qati ar-rahimi, atau orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan saudara, dengan kerabat, dengan teman sejawat di kantor, dengan tetangga, ya, sesama muslim. Fi sujudihi, dan Rasul menangis di dalam sujudnya. Wa huwa yaqulu, sambil berdoa, Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sakhatika wa la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Dalam doanya Rasulullah sambil menangis, ya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksaanmu. Rasul saja yang masuk surga minta supaya berlindung daripada siksaan Allah. Wa sakhatika, dan dari murkamu. Wala uhsi sana'an 'alaika, dan aku tidak bisa menghitung-hitung pujian kepadamu. Anta kama asnaita 'ala nafsik, sebagaimana engkau menghitung, ya, menyanjung terhadap dirimu sendiri, sebagaimana engkau, ya, menyanjung terhadap dirimu sendiri. Falakal hamdu hatta tarda, maka bagimu segala puji sehingga engkau ridho. Jadi malam nisfu Sya'ban ini sangat mulia setelah malam Lailatul Qadar. Ma min lailatin ba'da Lailatul Qadri afdalu min Lailatul nisfi Sya'ban. Tiada malam setelah malam Qadar yang lebih utama dari malam Lailatul Qadar, yaitu malam nisfu Sya'ban. Dan Rasul bersabda, man ahya Lailatul idaini walatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hina yamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam 2 Idul Fitri dan Idul Adha dan malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, maka tidak akan mati hatinya. Dan dalam hadis yang lain, man azama Sya'bana wattaqallahi ta'ala, barang siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban dan bertakwa kepada Allah, wa amila bi ta'atihi, dan mengerjakan amal ketaatan, wa amsaka nafsahu anil maksiati, dan meninggalkan dirinya dari maksiat,
ghafarallahu ta'ala dzunubahu, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilkas sanati min balaya wal amrodi kulliha, dan akan aman dalam tahun tersebut ya dari bencana bala ya dan penyakit seluruhnya ya. Jadi jangan sampai kita malam nisfu Sa'ban tidak melaksanakan ibadah ya. Minimal kita sholat malam nisfu Sa'ban 2 rakaat setelah ba'diyah maghrib ya, dibacanya Fatihah 1 kali, kuliah 1 kali. Sholat keduanya Fatihah dengan surat Al-Ikhlas. Niatnya gimana? Bisa niat sholat mutlak atau sholat awabin ya, atau sholat khair boleh. Wa qala sallallahu man soma salasata ayamin min awwali Sya'ban wa salasatan min awsatiha wa salasatan min akhirih kataballahu ta'ala sawaba sab'ina nabiyan. Barang siapa yang berpuasa 3 hari awal bulan Sya'ban dan 3 hari pertengahannya dan 3 hari pada akhirnya akhir bulan Sya'ban, maka Allah mencatat baginya pahala 70 orang nabi. Wa kana kaman abad ta'ala sab'ina aman, dan dia seperti orang yang menyembah Allah selama 70 tahun. Wa in mata fi tilka sanati mata syahidan, dan apabila dia mati pada tahun itu maka matinya sebagai orang yang mati syahid. Mudah-mudahan manfaatnya kita bisa melaksanakan kegiatan malam nisfu Sa'ban dengan sebaik-baiknya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.